Selamat sore kaum perempuan GKP Ebenezer Cawang. Kita akan kembali beribadah, merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Dan sebelum kita merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah yang Maha Rahim, Allah yang dalam kasih dan anugerah-Mu menuntun kami di dalam sepanjang perjalanan hidup kami. Saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuatkan dan teguhkanlah hati kami ya Tuhan, sehingga kami mampu menjadi kaum perempuan yang hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga mampu merasakan kasih dan anugerah-Mu sehingga kami juga dapat terus bahagia di dalam seluruh perjalanan hidup kami. Kami siap untuk mendengar sabda-Mu ya Allah. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Perenungan firman Tuhan pada saat ini diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 12 dengan judul perikop ucapan bahagia. Demikian firman Tuhan di dalam Injil Matius 5 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikian firman Tuhan, terpujilah Tuhan. Kaum perempuan GKP Ebenezer Cawang yang dikasihi oleh Tuhan, perenungan firman Tuhan pada saat ini bertema, siapapun berhak bahagia. Apakah ibu-ibu, kaum perempuan GKP Ebenezer Cawang merasa bahagia? Hari ini, pagi ini minimal, apakah merasa bahagia? Apa jangan-jangan stres? Karena berbagai tugas masih menumpuk. Meski di rumah saja dan bahkan di tengah situasi pandemi saat ini, ketika semua orang, anak-anak, suami, di rumah saja, maka pekerjaan semakin bertambah banyak. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita diajak bersama-sama untuk merenungkan tema semua berhak berbahagia. Tapi kebahagiaan kaum perempuan kira-kira apa? Ada survei dari seorang psikolog. Dia melakukan survei bernama Miwa Patnani. Dia mensurvei dalam jurnal Psikogenesis Universitas Yarsi. Dia mensurvei beberapa kaum perempuan dari rentang usia 22 tahun, 30 tahun, persisnya sebetulnya dari usia 18 sampai dengan 62 tahun. Dia mensurvei
perempuan-perempuan yang ada di wilayah perkotaan, Bogor, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Jabodetabek ini. Dia mensurvei dan menemukan bahwa rata-rata kaum perempuan, baik yang menikah ataupun yang belum menikah, punya kebahagiaan yang sama, yaitu sumber kebahagiaannya adalah keluarga. Secara spesifik begini, secara lebih jelasnya, usia kurang dari 20 tahun, urutan sumber kebahagiaannya adalah keluarga, uang, materi, teman, pasangan, keinginan, tidur, rekreasi, pujian, berbagi. Usia 21 sampai 29 tahun, urutan sumber kebahagiaannya adalah keluarga, materi, teman, keinginan, makan, jalan-jalan, anak, orang dekat, berbagi, hidup senang, sikap apa adanya. Urutan bagi yang usianya 30 sampai 39 tahun, keluarga, teman, saudara, keinginan. Kalau keinginannya dipenuhi, dia akan merasa bahagia. Sedangkan yang usia di atas 40 tahun cenderung menjawab survei yang dilakukan adalah mereka ingin punya banyak anak. Ini menarik sekali. Tapi di balik semuanya itu, cenderung bahwa kaum perempuan memang bahagia kalau bersama dengan keluarga atau kalau keluarganya juga bahagia. Ada perempuan-perempuan yang masih muda, bahkan ketika mereka bekerja pun mereka akan selalu berusaha untuk bisa membahagiakan keluarga. Kalau belum nikah, jelas keluarganya adalah orang tua, adik, kakak, gitu. Tapi kalau yang sudah berumah tangga, jelas keluarganya adalah suami, anak-anak. Kalau yang sudah menjadi nenek, atau bahkan yang punya anaknya sudah besar-besar, sudah dewasa, ingin punya banyak keturunan. Maka terkait dengan survei itu, kita diajak juga untuk merenungkan firman Tuhan, sehingga bukan hanya berdasarkan survei, tapi kita mampu memang menjalani kehidupan berdasarkan kebahagiaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Karena standar kebahagiaan sebetulnya tidak bisa dipatokkan berdasarkan kebahagiaan orang lain atau kebahagiaan umum. Kebahagiaan misalnya orang-orang di usia tertentu inginnya ini, inginnya itu. Tidak bisa tentunya. Kita diajak untuk melihat bersama-sama ucapan Tuhan Yesus, khotbahnya di bukit. Di dalam khotbah Tuhan Yesus di bukit digambarkan ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak yang mengikut Tuhan Yesus dari berbagai daerah. Di perikop sebelumnya dijelaskan mereka datang dari Galilea, Dekapolis, Yerusalem, Yudea, dan dari seberang Yordan. Artinya mereka banyak sekali yang mengikuti Tuhan Yesus. Ada banyak orang, laki-laki, perempuan, anak-anak. Tuhan Yesus memulai khotbahnya di atas bukit itu dengan penjelasan akan kebahagiaan. Kenapa demikian? Karena memang manusia cenderung mencari kebahagiaan. Pada saat itu orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus adalah orang-orang yang umumnya mereka miskin. Umumnya memang mereka ingin cari tahu tentang ajaran Tuhan Yesus, terlebih mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Banyak orang yang sakit dibawa kepada Tuhan Yesus. Banyak orang yang kerasukan dibawa kepada Tuhan Yesus. Mereka semua ingin bahagia, sehingga lihat
Orang-orang pada saat itu juga cenderung mencari kebahagiaan dalam standar kalau sembuh, kalau sehat, itu bahagia. Maka ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajak kita melihat pernyataan Tuhan Yesus, pengajaran Tuhan Yesus tentang bahagia, yang justru berbeda dari apa yang dinyatakan dalam standar manusia. Sisi di mana justru ketika engkau miskin, berbahagialah, karena orang yang miskin di hadapan Allah adalah mereka yang punya kerajaan sorga. Mereka miskin di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Miskin di hadapan Allah artinya bukan semata-mata persoalan ekonomi. Tuhan, saya nggak punya penghasilan suami saya, penghasilan saya karena pandemi ini berkurang dan lain sebagainya. Tapi lebih kepada miskin karena kita mengandalkan Tuhan, mengandalkan Allah yang Maha Kaya. Allah pencipta langit dan bumi ini, Allah yang tahu segala sesuatu yang ada di bumi ini, yang mempunyai segala sesuatu, Allah yang juga menjadi sumber segala berkat. Maka miskin di hadapan Allah ini mengungkapkan kerendahan hati kita untuk bersandar penuh pada Tuhan sumber berkat. Lalu dilanjutkan di ayat 4, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ini bukan hanya semata-mata persoalan psikologi, keadaan ketika berduka cita itu biasanya karena ada masalah, kehilangan orang terkasih, atau kehilangan benda-benda yang dikasihi, kehilangan pekerjaan, kehilangan hal-hal yang lain, mereka akan berduka cita. Bukan semata-mata kehilangan segala sesuatu, tapi lebih kepada setiap orang yang berduka cita akan dihibur. Ini kembali lagi bahwa setiap kita yang mengalami berbagai persoalan dan pergumulan hidup terkait keadaan, situasi yang bisa membuat kita berduka cita, yang membuat kita kemudian betul-betul mengandalkan Tuhan karena ekonomi kita memang terpuruk. Kemudian dikatakan ketika kita murah hati mau berbagi dengan orang lain di tengah segala kondisi, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Seluruh ungkapan Tuhan Yesus tentang berbahagia ini menekankan pada kita mengandalkan Tuhan. Itu poinnya. Entah apa yang menjadi persoalan ibu-ibu saat ini, kaum perempuan GKP Ebenezer Cawang, bergumul dengan persoalan keluarga yang seperti apa? Apakah persoalan ekonomi, apakah persoalan perselisihan anggota keluarga satu dengan yang lain yang berhari-hari, berminggu-minggu, bertahun-tahun bahkan belum selesai sampai saat ini. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang berbahagia. Karena kita tahu kita punya Tuhan yang luar biasa. Maka ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, jangan pernah bilang kebahagiaanku adalah kalau keinginanku dipenuhi. Keinginan yang mana? Karena orang yang misalnya saja pingin beli ini, pingin beli itu, sudah tercapai, keinginannya sudah dipenuhi, bahagia iya, tapi cuma sebentar. Dia tidak akan bahagia untuk seterusnya. Nanti masih ada lagi keinginan ini, keinginan itu, keinginan ini, keinginan itu. Manusia kan tidak pernah puas. Kita akan jadi stres sendiri, pusing sendiri, karena apa yang kita ingini tidak terpenuhi. Maka hari ini sesungguhnya khotbah di bukit yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, menuntun kita untuk melihat kebahagiaan setiap orang, termasuk kaum perempuan, adalah ketika mengandalkan Tuhan. Hari ini mari terus kita bersandar, andalkan Tuhan dalam setiap persoalan hidup kita, dan berbahagialah, karena kebahagiaan itu bukan hanya sekedar dicari untuk didapat. Kebahagiaan itu kita miliki di dalam Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang datang pada Tuhan dan mengandalkan
Tuhan. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Selamat berbahagia, selamat bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah yang Maha Rahim, kami datang kepadamu bersyukur untuk seluruh berkat-Mu bagi kami. Bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa sebagai kaum perempuan, kami pun tetap mampu merasakan kebahagiaan ketika kami bersandar, ketika kami mengandalkan Engkau semata-mata. Maka pada saat ini ya Tuhan, kami mau terus menyerahkan hidup kami ke dalam Tangan-Mu. Ada banyak beban, pergumulan dalam kehidupan kami. Di tengah pandemi ini, di tengah situasi yang kami hadapi, kami harus berhadapan dengan persoalan keluarga. Ketika suami, ketika anak-anak, menantu, cucu-cucu, mereka ada di dalam perjalanan hidup kami, bahkan kami tinggal bersama-sama ataupun yang jauh, kami mau menyerahkan hidup keluarga kami ke dalam Tangan-Mu. Karena Engkau tahu ya Tuhan, merekalah, keluarga kamilah yang kami kasihi dan menjadi sumber kebahagiaan kami. Namun di atas semuanya kami pun sadar bahwa mereka juga adalah pemberian Tuhan. Karena itu, jaga dan lindungilah mereka. Berkatilah mereka ya Tuhan, sebagaimana Engkau terus memberkati kami. Biarlah ketika kami bersama-sama dengan keluarga kami tetap mampu merasakan kebahagiaan, merasakan sukacita. Kalaupun ada tantangan dan pergumulan, ada pertikaian yang terjadi di tengah keluarga kami, di tengah rumah tangga kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang kiranya akan terus menuntun kehidupan keluarga kami, sehingga kami satu dengan yang lain mampu merasakan kasih dan anugerah Tuhan, dan juga kami mampu menjadi keluarga yang bahagia karena kami mengandalkan Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan pula seluruh kehidupan jemaat-Mu GKP Ebenezer Cawang, kaum perempuan GKP Ebenezer Cawang di dalam segala tantangan hidup. Berkatilah ya Bapa. Kami berdoa untuk mereka yang sedang sakit. Biarlah Engkau yang menjaga dan menjamah mereka, memulihkan keadaan mereka. Tidak kami sebutkan mereka satu persatu, namun Tuhan, tiliklah mereka, sembuhkanlah mereka. Kami berdoa pula untuk mereka yang bertambah usia. Biarlah Engkau yang memberkati mereka di dalam segala pengharapan mereka. Baik mereka yang bertambah usia kelahiran ataupun pernikahan, kiranya damai sejahtera Tuhan, hikmat Tuhan, berkat Tuhan terus ada di dalam hidup mereka. Kami juga mau berdoa, ya Tuhan Allah kami, untuk Komisi Pelayanan Perempuan GKP Ebenezer Cawang. Di dalam seluruh tugas tanggung jawab, fungsionaris komisinya kiranya Engkau memberkati sehingga mereka boleh bersatu hati memuliakan Tuhan, melakukan pelayanan sebagai panggilan untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa pula untuk kebersamaan kami dalam lingkup oikumene. Kami berdoa untuk kebersamaan kami dengan gereja-gereja lainnya, dengan lembaga-lembaga di aras-aras lainnya. Bahkan kami juga berdoa untuk berbagai kebersamaan kami, kegiatan kami dengan klasik, dengan sinode GKP. Kami serahkan semua ke dalam Tangan-Mu. Kami berdoa pula ya Tuhan, untuk mereka yang saat ini ada dalam berbagai kepedihan, duka cita, kemiskinan, ketika mereka terpuruk dalam berbagai kelemahan, kiranya Engkau terus menguatkan mereka sehingga mereka pun juga mampu merasakan kebahagiaan. Kami berdoa pula secara khusus saat ini untuk berbagai program pelayanan Komisi Perempuan GKP Ebenezer Cawang. Berkatilah ya Tuhan, sehingga kami boleh merancangkan setiap pelayanan yang baik untuk mempersatukan kehidupan kerohanian kaum perempuan GKP Ebenezer Cawang. Begitu juga di dalam kami menumbuhkan iman, keterampilan, kesatuan, hidup bersama persekutuan umat Tuhan kaum perempuan GKP Ebenezer Cawang. Kami mau serahkan juga bangsa dan negara kami
Di dalam segala tantangan hidup, berkatilah para pemimpin bangsa kami, bahkan mereka kaum perempuan yang bergerak, yang bertugas, yang melakukan berbagai tanggung jawab di kepemerintahan. Kiranya Engkau juga yang memberkati mereka semua satu persatu. Kami serahkan seluruh hidup kami, doa dan pengharapan kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan bersama-sama kami juga akan menaikkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kaum perempuan GKP Ebenezer Cawang yang dikasihi Tuhan, arahkan hati pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia, anugerah, dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan tuntunan kuasa Roh-Nya yang kudus, kiranya menuntun saudara-saudara di dalam sukacita dan kebahagiaan, kini sampai dengan selama-lamanya. Amin. Selamat berbahagia di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.